I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zuhud Aryana, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman kelas A2 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Riani Anjani dengan NIM 20210134. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pidato dan jenis-jenis pidato menurut cara penyampaiannya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pidato itu. Pidato menurut M.H. Abdurrahman merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan uraian atau pendapat yang dilakukan oleh seseorang secara lisan mengenai suatu hal atau masalah dengan penggunaan kalimat yang jelas di hadapan orang banyak pada waktu tertentu. Singkatnya, pidato itu adalah kegiatan atau keterampilan berbicara di depan umum untuk menyatakan suatu hal atau gagasan pikiran dari si pembicara agar bisa tersampaikan kepada pendengar. Lalu, jenis-jenis pidato menurut penyampaian itu ada 4. Lalu ada jenis-jenis pidato dilihat dari cara penyampaiannya. Ada 4 jenis pidato dari cara penyampaiannya. Yang pertama itu adalah impromptu. Yang kedua adalah manuskrip. Yang ketiga adalah memorite. Dan yang terakhir adalah extemporan. Lalu apa sih pengertian-pengertian atau penjelasan dari 4 jenis pidato tersebut? Nah, jenis pidato yang pertama itu adalah pidato impromptu. Pidato impromptu adalah pidato yang dilakukan secara spontan atau tiba-tiba sehingga tidak ada persiapan sebelumnya. Sifatnya yang spontan membuat pembicara perlu menyampaikan sesuai dengan apa yang terlintas di pikirannya. Sebab pidato ini tidak dibekali dengan teks dan tidak ada informasi sebelumnya jika pembicara diminta untuk berpidato. Pidato impromptu memungkinkan kegiatan pidato lebih hidup karena pembicara akan fokus pada pendengar dan juga sebaliknya gitu. Hanya saja tanpa persiapan matang bisa jadi pidato ini hanya berupa gagasan yang mentah. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan simak video yang menjelaskan atau memperlihatkan bagaimana sih pidato impromptu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati kepala sekolah dan wakil kepala sekolah serta jajaran guru dan TU dan teman yang saya cintai. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk berpidato. Perkenalkan, nama saya Ridho Ade Sukarya dari 11 IPS 5. Dan di sini saya akan berpidato tentang media sosial. Media sosial adalah sebuah media dengan para penggunanya bisa dengan mudah beradaptasi berbagai dan menciptakan isi meliputi jaringan sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Kesimpulannya, 1. Kehadiran media sosial sedikit banyak telah mempengaruhi otak manusia. 2. Banyak oknum nakal mempergunakan secara tidak baik, contohnya penipuan media sosial. Nasihatnya, hati-hati terhadap media sosial karena semua yang ada di situ tidak selalu benar dan gunakanlah media sosial dengan positif. Mohon maaf kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pidato yang kedua ini, jenis pidato yang kedua ini adalah manuskrip.
Nah, pidato manuskrip ini merupakan kebalikan dari pidato impromptu. Karena pidato manuskrip ini dilengkapi dengan teks di mana pembicara membacakan teks pidato dari awal sampai akhir. Jenis pidato ini sering dilakukan untuk meminimalkan kesalahan saat menyampaikan suatu informasi kepada pendengar. Sehingga jika ditampilkan dengan sempurna, hanya saja karena pembicara membaca teks maka tidak ada kontak mata dengan pendengar. Hal ini membuat tidak fokus pada apa yang disampaikannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh video yang memperlihatkan pidato menggunakan metode atau cara manuskrip. Yang terhormat, Ketua Yayasan Perkumpulan Badan Pendidikan Karya Bangsa STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Yang saya hormati, Ketua STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Yang saya hormati, Ketua Bidang Non-Akademik. Yang saya hormati, Ketua Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, beserta para dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema peran mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bapak dan Ibu dan hadirin yang saya hormati. Mahasiswa pada dasarnya mengandung arti yang luas, lebih dari sekedar masalah administratif saja. Mahasiswa adalah agen perubahan yang dituntut mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, menjadi seorang mahasiswa merupakan suatu kebanggaan, sekaligus tantangan dan tanggung jawab yang sangat besar. Peran mahasiswa sebagai sukarelawan dalam dunia pendidikan sangat diperlukan, terutama sukarelawan yang mau ditempatkan di daerah pedalaman. Di tengah banyaknya lulusan perguruan tinggi, maka tinggi pula tingkat putus sekolah. Memang dukungan sebuah dana menjadi hal yang sangat penting. Tetapi dana yang mencukupi di tengah kekurangan sumber daya pendidik akan tetap sia-sia. Bahkan bisa saja dana tersebut disalahgunakan. Jika seluruh mahasiswa yang ada di Kalimantan Barat tergerak hatinya untuk menjadi seorang sukarelawan, pasti pendidikan di daerah pedalaman akan lebih baik dan lebih maju. Nah, jenis pidato yang ketiga itu adalah pidato memoriter. Pidato tersebut merupakan pidato yang mengandalkan ingatan dari pembicara terhadap teks naskah pidato yang telah disusun sebelumnya. Jadi, pembicara sudah memiliki teks pidato, hanya saja menghafalkannya untuk kemudian disampaikan kepada publik sesuai dengan terekam di ingatannya. Pidato ini membutuhkan daya ingat yang kuat dari pembicara. Pidato ini menambah kekurangan pidato spontan agar gagasan tidak lagi mentah, sekaligus menambah kekurangan pidato manuskrip yang membuat pembicara hanya fokus pada teks pidato, sehingga pembicara bisa bermain dengan mimik muka, gestur tubuh, dan fokus ke pendengar. Hanya saja, jenis pidato ini hanya cocok dan aman dilakukan oleh pembicara dengan ingatan yang kuat. Jika merasa mudah lupa, ya otomatis jangan menggunakan jenis pidato ini. Nah, untuk jelasnya, kita akan menyimak salah satu video atau contoh video berpidato menggunakan metode dari
memori ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini. Yang saya hormati Ibu Guru dan teman-teman semua. Sebelum membahas lebih lanjut, pernahkah kalian menyadari bahwa virus COVID-19 pada pandemi ini tidak terlihat, namun sangat berbahaya? Sekarang banyak warga yang mulai tidak mempercayai keberadaan virus ini dan mulai menyepelekannya dengan berpergian tanpa menggunakan protokol kesehatan. Banyak juga pasien yang mulai berbohong kepada dokter atas gejala yang dialaminya. Memang banyak orang yang tidak mengalami gejala tertentu tetapi bisa saja positif COVID-19. Hal ini membuat semakin banyaknya warga yang terinfeksi virus ini. Maka dari itu, kita sebagai warga harus bisa membantu meredakan pandemi ini dengan berdiam diri di rumah dan tetap menjaga kesehatan, pergi jika memang sangat diperlukan, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan yaitu masker, hindari kerumunan, jaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Saya tahu ini mungkin sulit, tapi kita pasti bisa. Sekian pidato dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Lalu, jenis pidato yang terakhir itu adalah pidato extemporan. Pidato ini merupakan pidato yang mengingat bagian-bagian penting dari teks pidato dan disampaikan kepada publik menggunakan bahasa sendiri. Jenis pidato ini biasanya dikatakan sebagai jenis pidato terbaik di seluruh jenis pidato yang dijelaskan sebelumnya. Karena untuk melakukan pidato ini biasanya diperlukan pemahaman yang kuat dan pengalaman yang luas. Tidak mungkin pembicara pemula bisa langsung berpidato dengan teknik ini karena cukup sulit. Pidato ini kemudian bisa dengan mudah menjelaskan topik dengan detail kepada pendengar dan membuat mereka membuat mereka paham dengan baik gitu. Selain itu, pidato ini juga menjadi lebih hidup karena pembicara fokus kepada pendengar dan menjelaskan dengan disertai mimik muka dan gestur tubuh yang sesuai. Sehingga sepanjang pidato, pembicara bisa mendapatkan perhatian dari pendengar. Nah, untuk lebih jelasnya juga, kita akan menyimak satu buah video yang dimana pidato ini menggunakan metode dari extemporan. Direktur Jenderal WHO, terima kasih atas undangannya. Saya sangat mengapresiasi peran ECTA dalam mendorong pengembangan dan akses yang berkeadilan terhadap obat, alat diagnostik, dan vaksin COVID-19. ECTA merupakan bagian penting arsitektur kesehatan dunia, sekaligus bukti nyata manfaat multilateralisme. Kedepannya peran ECTA masih sangat dibutuhkan, termasuk untuk menjembatani ketimpangan vaksinasi global. No one is safe until everyone is. Saya mengajak negara-negara dan donor menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat dukungannya terhadap ECTA. Sebagai Presiden G20, Indonesia menjadikan penguatan arsitektur kesehatan dunia sebagai salah satu agenda prioritas. Dunia harus lebih siap dan lebih tanggap terhadap krisis kesehatan. Setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri dari ancaman pandemi berikutnya. Berbagai pembenahan harus kita lakukan. Penguatan kapasitas negara berkembang harus mendapatkan perhatian khusus. Di saat yang sama, negara berkembang juga harus diberdayakan sebagai solusi. Negara berkembang harus menjadi bagian dari rantai pasok suplai obat, vaksin, dan peralatan kesehatan. Untuk itu, kerjasama, riset, investasi, dan transfer teknologi mutlak dilakukan.
Solidaritas dan kerjasama adalah kunci kita untuk keluar dari pandemi dan membangun arsitektur kesehatan dunia yang lebih resilient. Peran G20 sangat penting dalam membangun arsitektur kesehatan dunia, termasuk dalam mendorong dukungan pembiayaan kesehatan bagi negara berkembang. Recover together, recover stronger. Terima kasih. Nah, dari 4 jenis pidato tersebut, kita bisa mengambil salah satunya sesuai dengan gaya dan kemampuan kita. Jika memang kita dibutuhkan untuk melakukan sebuah pidato, mungkin akan lebih aman jika memang itu mendadak menggunakan impromptu. Tetapi jika memang sudah diberitahu dari jauh-jauh hari, akan lebih baik kita akan menggunakan extemporan. Karena mungkin setiap orang yang berbicara atau melakukan pidato itu memiliki gayanya masing-masing, memiliki kemampuannya masing-masing, sehingga kita tidak bisa memaksakan satu orang dengan yang lainnya harus menggunakan metode yang sama atau penggunaan atau cara penyampaian pidatonya yang sama. Nah, mungkin sekian dari penjelasan materi mengenai pidato dan juga jenis-jenis pidato menurut cara penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.